Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reski Valentio dengan NIM 05011 3821 26151. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi uji statistika untuk kasus data sampel tunggal. Nah, apa sih kegunaan uji statistik ini? Di dalam uji statistik satu sampel ini, kita akan menguji hipotesis atas sampel yang ditarik secara acak. Apakah sampel tersebut berasal dari satu sampel populasi dengan distribusi tertentu? Uji ini dapat digunakan untuk menentukan permasalahan-permasalahan, di antaranya yaitu satu, adanya perbedaan-perbedaan yang berarti antara frekuensi-frekuensi yang diamati dengan frekuensi yang kita harapkan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Yang kedua, adakah perbedaan yang berarti antara proporsi yang diamati dengan proporsi yang kita harapkan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Yang ketiga, adakah alasan untuk percaya bahwa sampel ini telah ditarik dari suatu populasi tertentu. Dan yang keempat, apakah ada alasan untuk percaya bahwa sampel yang diambil merupakan sampel yang acak dari populasi tertentu yang diketahui. Nah, di dalam bahasan kasus yang berasal dari sampel tunggal ini, ada 5 uji yang akan dipaparkan, yaitu uji 1 sampel C kuadrat, uji 1 sampel Kolmogorov-Smirnov, uji RAN, uji tanda, uji peringkat bertanda Wilcoxon. Di sini terdapat contoh soal, yaitu seorang profesor ingin mengetahui tingkat kemampuan menganalisis siswa kelas 10 SMA Negeri 16. Maka dari itu, diambillah sampel secara acak sebanyak 10 siswa sebelum praktek dan sesudah praktek menganalisis. Nah, apakah kita yakin setelah siswa mengikuti kegiatan praktek ini akan lebih dari sebelum melakukan kegiatan praktek? Bila dari sampel tersebut diperoleh data sebagai berikut, gunakanlah alfa sama dengan 0,05. Nah, ini adalah tabel dari contoh soal tadi, yaitu terdapat 10 siswa secara acak dengan nilai-nilai tingkat pemahaman antara sebelum praktek dan sesudah praktek. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Mari kita bahas. Di sini terdapat tabel jawaban dengan nilai siswa sama seperti soal tadi, 10 siswa dengan tingkat pemahaman sebelum praktek dan sesudah praktek. Nah, di sini terdapat arah perbedaan dan tanda. Di mana kita dapat menentukan arah perbedaan dan tandanya, yaitu kita lihat nilainya dari tingkat pemahaman sebelum praktek dan sesudah praktek. Apakah nilai sebelum praktek itu lebih besar daripada sesudah praktek atau sebaliknya? Dari arah perbedaan, dapat kita lihat sebelum praktek, SK itu harus lebih besar dari XN. Berarti terdapat tambah nilai atau kemajuan dari sebelum praktek ke sesudah praktek, berarti bertanda positif. Itu semua sama dari siswa nomor 1 sampai nomor 6, positif semua atau bertingkat dari sebelum praktek ke sesudah praktek itu meningkat. Nah, terdapat nomor 7, itu tingkat pemahaman sebelum praktiknya lebih besar dari sesudah praktek. Berarti terdapat
penurunan tingkat pemahaman, berarti arah perbedaannya menjadi terbalik atau XK itu lebih kecil dari XN. Dapat diambil bahwa tandanya bersifat negatif. Nah, nomor 10 itu tingkat pemahamannya sebelum praktik dan sesudah praktik sama. Berarti dapat ditulis di arah perbedaan XK-nya sama dengan XN. Begitu juga dengan tanda, yaitu bertanda sama dengan. Nah, ketika kita bertemu di tanda sama dengan ini, di uji ini, boleh. Itu sama dengan kita tidak dianggap nilai itu atau tidak ada. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa H0 itu XK sama dengan XN dan H alternatif itu XK lebih besar dari XN. Banyaknya tanda yang paling sedikit dari tabel tadi yaitu tanda bersifat negatif hanya dengan 2 nilai dengan N-nya 9 dikarenakan yang nomor 10 tadi kita anggap itu tidak ada, jadi N-nya itu 9. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa X sama dengan 2 dan N sama dengan 9 dan DN-nya itu 0,90. Nah, dikarenakan 0,90 itu lebih besar dari 0,05, maka keputusannya yaitu terima H0 atau pemahaman murid SMA N16 setelah mengikuti praktik ini sama saja dengan sebelum mengikuti kegiatan praktek. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.